Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Jumpa lagi dengan saya di channel Zaim Saidi yang selalu menampilkan video-video yang berisikan sesuatu yang mencerahkan dan mencerdaskan, insya Allah ya. Karena itu ikuti selalu video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share, lalu komen sudah barang tentu ya, agar terjadi diskusi dan pengetahuan kita semakin bertambah. Pada video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan sebetulnya yang nanti akan saya tampilkan dalam satu cuplikan dari satu ceramah saya beberapa waktu yang lalu tentang penggunaan dinar, dirham, dan fulus ya. Karena kadang-kadang masih ada kebingungan seolah bahwa kita itu harus mempunyai dinar, tidak harus punya dirham, selain juga fulus ya. Tentu ini tidak harus begitu, karena sebetulnya fitrah dari ketiga komoditi ini, yaitu emas, perak, dan fulus, itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, walaupun tentu bisa juga ada kesamaan dalam hal tertentu. Yang paling pokok adalah dalam hal nilai ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu Allah SWT kalau merujuk pada satu angka nilai yang besar, harta yang tinggi, kekayaan yang banyak, maka yang disebut dan digunakan sebagai tolok ukurnya adalah emas. Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya lebih kecil nilainya, lebih murah, digunakan dirham perak ya, perak maksud saya, dan tentu dalam bentuk uang itu menjadi dirham, sedangkan emasnya adalah dinar. Nah, adapun fulus memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi sudah menjadi bagian dari praktek dari sejak zaman Rasul SAW sampai generasi-generasi berikutnya ketika umat Islam masih menjalankan syariat Islam di dalam hal bermuamalah ya. Nah, jadi pertanyaan misalnya, bagaimana cara saya memiliki dinar? Apakah harus dengan mengumpulkan dirham dulu, lalu kemudian kalau dirhamnya sudah cukup ditukarkan dengan dinar emas gitu. Nah, sebetulnya tidak harus begitu gitu ya, karena sekali lagi bahwa emas itu digunakan untuk transaksi yang nilainya besar dan transaksi yang nilainya kecil, sedangkan recehan menggunakan fulus. Nah, dalam cuplikan yang nanti saya akan tampilkan itu direkam pada saat fulus belum terbit ya. Jadi waktu itu belum ada fulus, maka solusinya ya membelikan barang dengan dirham dan barangnya yang ditambah sesuai dengan nilai dirham yang ada. Nah, tapi sekarang fulus ini sudah beredar ya, sudah beredar, dan karena itu untuk transaksi kecil-kecil gunakanlah fulus. Dan satu hal yang bisa diperhatikan di dalam keterangan yang saya berikan nanti adalah bahwa di dalam transaksi yang benar ya, itu seperti yang Rasul katakan bahwa jual beli itu harus mislan bimislin, yaitu setara dengan setara. Artinya semua jual beli itu harus terjadi dengan pas gitu ya. Nah, ini satu hal yang sama sekali atau sangat kurang dipahami, karena kita terbiasa dengan apa yang namanya kembalian. Nah, itu adanya adalah dalam sistem riba yang direpresentasikan dengan adanya uang kertas ya. Kalau kita bermuamalah, maka tidak akan ada kembalian gitu. Jadi semua pertukaran itu dilakukan dengan pas gitu. Jadi misalnya harga motor 3 dinar ya dibayar dengan 3 dinar gitu. Nah, kalaupun ada kekurangan bisa ditambah dirham, itu bisa, tapi tidak kemudian kalau harganya 2,5 dinar lalu dikembalikan dengan bayar 3 dinar kembali setengah dinar gitu ya. Nah, karena itu akan jatuh pada riba gitu. Nah, suatu saat saya akan jelaskan secara khusus mengenai kaidah bahwa transaksi itu harus pas, harus mislan bin mislin, dan karena itu tidak ada model kembalian. Nah, jadi solusinya lalu bagaimana kalau tidak ada kembalian? Nah, itu satu topik tersendiri yang akan saya bahas nanti. Nah, tapi sekarang kita coba dengarkan dulu jawaban atas pertanyaan mengenai
cara-cara bertransaksi dengan dinar, dirham, dan fulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Ini kan sudah mulai marak untuk menukar ke ini ya, dinar sama dirham ya Ustadz. Ya. Nah tapi untuk transaksi sendiri kan kita tahu sendiri kalau satu yang paling kecil itu berapa Ustadz? Mungkin itu yang bikin bingung saya untuk transaksi ke mungkin beli pasar atau membayar sesuatu itu Ustadz. Ada saran nggak Ustadz bagaimana implementasikan dinar sama dirham ini yang di masa sekarang ini Ustadz? Mungkin gitu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinar itu terbuat dari emas dan karena itu digunakan untuk bertransaksi yang nilainya besar, ya kan, beli motor, beli komputer, beli handphone, beli rumah. Nah, itu pakai dinar emas. Tapi untuk yang sedang cenderung kecil, untuk beli baju, beli makanan, beli peralatan sekolah dan sebagainya menggunakan dirham. Nah, tapi dirham ini pun masih cukup besar karena satu dirham itu sekarang nilainya 70.000. Maka yang lebih recehan lagi nanti pakai koin fulus, koin dari tembaga, namanya fulus. La fulus mampus. Nah, jadi fulus itu kalau sekarang dalam bahasa Arab modern, uang kertas ini disebut fulus. Nah, ini keliru karena fulus itu artinya keliru tapi benar juga. Jadi orang-orang yang punya fulus itu disebut muflis, yaitu orang yang bangkrut. Nah, hari ini dalam bahasa Arab modern ini disebut fulus. Ratusan miliar kalau ini adalah uang kertas, Anda muflis. Dan itu betul secara hakikat. Betul nggak? Orang punya 100 miliar hari ini nggak punya apa-apa, tiba-tiba saldonya bisa nol kok. Gitu, karena ini hanya merupakan pulsa elektrik gitu. Tapi yang benar fulus adalah koin tembaga. Ini fulus nih, contoh fulus, koin tembaga. Dimana buat yang receh-receh pakai tembaga. Nah, yang perlu dipahami adalah kalau jual beli kita itu normal, jual beli itu tidak pernah ada kembalian. Jual beli itu selalu harga pas. Harga kembaliannya kan kasihir, Bu. Tadi itu coba beli jus 1 gelas harganya 10.000, terus bayarnya pakai selembar kertas 100.000, terus kita dikasih jus segelas sama kembalian ini 9 lembar. Betul nggak? Sihir nggak tuh? Tadi saya tuker 1 lembar sama 9 lembar, nggak mau gitu ya. Nah, jadi Nabi mengatakan kalau kita jual beli itu mesti mislan bimislin, setara dan setara. Kalau 1 ekor ayam dijual dengan 2 kilo beras, ya 2 kilo beras itu setara dengan seekor ayam, ya kan? Kalau ini tidak pernah setara. Dan apalagi ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, lalu pakai kembalian. Nah, itu ilmu sihir gitu. Nah, jadi gitu Mas. Nah, untuk saat ini kalau belum ada, kalau misalnya ini jus 10.000 sedangkan 1 dirham ini 70.000, ya kita belinya 7 gelas. Puas kan? Itu. Beli mie instan 1 bungkus 2.500, ya kita belinya 20 bungkus. Puas betul kita. Artinya apa? Kalau kita kembali pakai dirham, semua harga jadi murah, Bu. Beli jus dapat 5, beli mie instan dapat 20, beli gula dapat 5 kilo, beli apa saja murah. Kita termehek-mehek karena pakai ini gitu. Parkir 1.000 sekarang dibuang uang 1.000, nggak mau dia. Ke toilet juga 2.000, nggak mau 1.000, uang 1.000 udah nggak ada harganya. Padahal dulu nggak ada orang bisa ngucap 1.000 karena uangnya hanya ada 600 paling besar. Uang Republik Indonesia itu dulu hanya 1 sen dan seterusnya ya, kemudian 1 rupiah, 5 rupiah, 100 rupiah, 600 rupiah. Nggak ada uang 1.000. Sebab 1.000 maknanya sama dengan setengah kilo emas. Gitu ya. Lagi yang lain?